Bab 376, Modal Tersegel. Yung Suang menolak untuk mempercayainya. Dia menjadi kaku selama 1 menit dan kemudian lari ke Paris. Panggil para tetua, kami juga berangkat, teriak Zuo Fan. Luo Yunchang mengangguk dan memanggil mereka. Li Jingtian dan pasangan berkuasa tiba. Mereka berada di sekitar Nona dan putri muda, melindungi mereka saat mereka pergi ke paroki. Di paroki, Xiao Dongzi membawa mereka ke tempat Yun Xuanji menerima tamu. Tapi apa yang mereka lihat di dalam membuat semua orang tercengang. Yun Xuanji masih duduk di kursinya, tapi berlumuran darah. Dia jelas-jelas lebih dari sekadar dianiaya. Matanya melotot dan kepalanya tertunduk. Kakek. Yun Xuang memegangi tubuh itu dan menangis. Luo Yunchang dan sang putri diliputi kesedihan, mendatanginya untuk meredakan rasa sakitnya. Setelah kehilangan ayahnya juga, Luo Yunchang bisa memahami rasa sakit yang dialami Xuanger. Matanya menjadi merah dan air mata segera jatuh. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan pandangan kritis, menoleh ke Li Jingtian, apa pendapat kalian tentang ini? Klan Yun telah berdiri selama 1000 tahun di Tianyi. Selalu netral dan dihormati. Belum lagi itu adalah pilar ketiga. Siapa yang bisa melakukan ini pada saat genting seperti ini? Li Jingtian mengerutkan kening. Qiu Yanhai mengangguk juga, dia telah direduksi menjadi seperti itu namun segala sesuatu di sekitarnya tidak terganggu dan bersih. Itu berarti dia dibawa ke sini dalam keadaan mati. Terlebih lagi, apakah matanya terangkat karena kemampuannya melihat takdir? Jika itu hanya untuk dilihat, klan Yun pasti sudah lama diculik dalam 1000 tahun terakhir. Kematian Yun Xuanji karena alasan yang berbeda. Dan sejak dia meninggal, si pembunuh mengambil matanya saat dia berada di sana untuk melakukan sedikit penelitian. Terengah-engah, Zuo Fan berbicara dengan tenang, tetapi pikirannya mengingat kembali pertemuannya dengan Yun Xuanji. Dia menganggap nada suara Yun Xuanji aneh saat itu. Cara dia menyerahkan cucunya, terasa kurang seperti mendapatkan seorang penolong daripada memenuhi keinginan lelaki tua itu. Apakah dia melihat akhir hidupnya akan datang? Zuo Fan menyipitkan mata saat pikirannya melayang. Luo Yunchang berkata, kalian semua ahli. Setelah semua pembicaraan ini, apakah kamu sudah menemukan siapa yang membunuh kakek Xuanger atau belum? Isak tangis Yun Xuang berhenti dan telinganya menajam. Putri tampak tertarik juga. Ibu kota kekaisaran sedang berada dalam masalah saat ini. Siapa tahu siapa yang melakukannya. Zuo Fan mengangkat bahu, yang penting sekarang adalah menemukan tempat yang aman untuk klan Yun. Sekarang aku tahu kenapa Yun Xuanji memberiku Xuanger. Itu adalah keinginan terakhirnya, setelah meramalkan kematiannya sendiri. Itu semua salahku, karena kakek selalu membaca. Saya tidak pernah mencoba melakukannya padanya. Kalau saja aku lebih sadar, air mata Yun Xuang kembali mengalir karena kesakitan. Kedua gadis itu bergegas menghiburnya. Zuo Fan tersenyum, jangan salahkan dirimu sendiri. Kakekmu melakukannya dengan pemikiran ini. Berdasarkan prinsipnya, imam besar tahu bahwa dia sudah berada di ujung tanduk dan memilih untuk melakukan hal seperti ini. Saya benar-benar mengagumi tekad dan kebenarannya. Untuk menghormatinya, saya tidak hanya akan menjagamu, tetapi juga klanmu. Nona muda, bagaimana menurutmu? Tentu saja, Luo Yunchang mengangguk dengan tekad. Yun Xuang menyeka air matanya, tergerak oleh kebaikan adik barunya. Lalu dia berkata kepada Zuo Fan, maafkan saya, pengurus Zuo. Aku selalu menganggapmu setan, tapi kamu bahkan bukan orang jahat. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kadang-kadang aku cukup jahat, kamu tahu. Hahaha. Zuo Fan tersenyum samar, dengan ibu kota kekaisaran dalam kerusuhan dan klan Yun tanpa pemimpin, itu akan menjadi pion setiap pemain dalam mengejar kekuasaan. Saya mengusulkan agar kita memindahkan klan Yun ke Gunung Blackwind. Di sana, mereka akan aman. Bagaimana menurutmu? Hebat, tapi klan Yun memiliki ribuan orang. Memindahkan semuanya memerlukan persetujuan yang mulia. Yun Xuang bergumam. Zuo Fan menyeringai jahat, jangan khawatir. Apakah kamu lupa siapa aku? Akulah penata layang terbaik di bawah langit. Serahkan padaku. Dia menyerahkan jubah yang diberikan kaisar kepada Li Jingtian,
Penatuali, ambil ini dan pergi bersama klan Yun secepat mungkin. Kalian bertiga akan menjaga mereka. Begitu berada di luar ibu kota kekaisaran, kirim seseorang untuk melaporkan apa yang terjadi pada istana kekaisaran. Dipahami. Li Jingtian mengangguk dan membungkuk, tetapi menggunakan transmisi diam-diam ketika dia memperhatikan tatapan Zuo Fan, pelayan Zuo. Kapan kamu menjadi orang suci? Itu bukan gayamu. Atau apakah kamu tiba-tiba menyukai rindu itu? Isi, aku tidak berpikiran kotor. Sambil mendengus, Zuo Fan membalas, abaikan apa yang terjadi di sekitarmu dan kamu akan segera berada dalam masalah. Setiap generasi klan Yin memiliki orang yang bisa membaca nasib. Saat mereka berada dalam kesulitan, ini adalah kesempatan terbaik untuk memanfaatkannya. Kamu bahkan tidak bisa melihat sesuatu sejelas itu. Li Jingtian akhirnya mendapatkannya dan mengacungkan jempol pada Zuo Fan. Steward Zuo, kamu luar biasa. Anda menuai hasil dari kerja keras orang lain. Potong omong kosong itu. Mereka di sini untuk menikmati panas, sementara kita menuai ladang. Jika Dalang tahu semua usaha yang menguntungkan kita, dia mungkin akan meledakkan 1 atau 2 paking. Hehehe, Zuo Fan mencibir. Li Jingtian berkata, pelayan Zuo, maka kamu tahu siapa? Tidak bisa mengatakannya, tapi game ini sungguh menyenangkan. Mata Zuo Fan bersinar. Li Jingtian mengangguk dan menurut. Dengan Yun Suang sebagai penerus kepala klan, dia adalah orang yang paling penting. Dengan penjelasannya, klan Yun menerima transisi, sekarang berbaris menuju wilayah kekuasaan klan Luo. Di gerbang kota, para penjaga hendak menghentikan kerumunan orang, tetapi Li Jingtian membuka jubah pengurus terbaik di bawah surga, membungkam mereka. Semua orang sekarang tahu bahwa klan Luo memiliki Zuo Fan sebagai pengurus terbaik di bawah langit, yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia menggerakkan tentara dan mengatur urusan negara. Pria seperti dia tidak boleh diinjak oleh sekelompok penjaga. Oleh karena itu, di bawah pengawalan 3 tetua, klan Yun meninggalkan ibu kota kekaisaran. 10 mil jauhnya, mereka menyuruh seseorang melapor kepada kaisar. Imam besar sudah mati. Kaisar menepuk sandaran tangan singgasananya, lalu merosot ke dalamnya sambil air mata mengalir. Imam besar, Anda telah banyak membantu saya dan orang-orang. Bagaimana, sekarang setelah kamu pergi, siapa yang akan membantuku? Siapa yang akan menunjukkan jalannya kepadaku? Yang mulia, mohon tahan kesedihan Anda. Kematian imam besar berdampak pada seluruh bangsa. Saya bersumpah untuk menemukan pembunuhnya dan membawanya ke pengadilan. Dugu Zantian menangkupkan tangannya. Dia juga kesakitan. Imam besarlah yang merekomendasikan dia kepada kaisar. Namun di saat seperti ini, dia tetap menjaga sikap seorang marsal yang jujur. Sima Hui menasihati, Yang mulia, Marsekal Dugu benar. Kita perlu menemukan pelakunya. Untuk pilar ketiga, imam besar, mati di halaman belakang rumah kita sendiri. Ini merupakan penghinaan besar bagi kerajaan kita. Itu pasti salah satu dari faksi itu. Yang mulia harus memanggil dan menegur mereka. Itu benar. Aku sudah terlalu lama bertahan dengan penipu itu. Mereka sudah keterlaluan. Kaisar berteriak, Dugu Zantian, segel kota ini. Tidak ada yang masuk atau keluar. Panggilan untuk 8 rumah bangsawan, Suge Changfeng, dan orang-orang yang selamat dari klan Yun. Saya akan menanyai mereka secara pribadi. Dipahami. Dugu Zantian membungkuk dan bergegas keluar. Ibu kota kekaisaran sedang ramai. Tentara bergerak seperti kilat dalam menutup gerbang. Para pedagang kecil tidak mengerti alasannya dan menutup toko juga. Dalam beberapa menit, tidak ada jejak orang di jalan utama. Kota itu telah berubah menjadi kota berhantu. Zuo Fan dan orang-orangnya menunggu di klan Yun, menjaga jenazahnya. Mendengar gangguan di luar, Zuo Fan menyeringai, musik di telingaku. Kamu hanya ingin dunia terbakar. Yongning mendengus. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum menawan, benar, itulah diriku yang sebenarnya. Bagaimana lagi Anda mengharapkan saya menggunakan tas saya yang penuh trik? Dan sekarang hanya gaduh, bukan kebuntuan total. Tatapan Zuo Fan tajam dan dalam. Sementara itu, di sisi Regent Estate, meskipun ada keriuhan di luar,
Huangpu Tianyuan, Leng Wuchang dan para tetua duduk dengan santai di kursi mereka di aula. Pintu terbuka dan Du Gulin dengan baju besi berat menginjaknya. Dia menangkupkan tangannya, "Tuan Perkebunan, atas perintah yang mulia, silakan datang ke istana kekaisaran." "Kali ini ada apa? Kenapa terjadi keributan?" Membuka mata malasnya, kata Huangpu Tianyuan. Jawaban Du Gulin dingin, "Imam besar, Yun Xuanji, terbunuh. Yang mulia sedang melacak pelakunya. Imam besar sudah mati." Semua ketenangan meninggalkan Huangpu Tianyuan dan bahkan Leng Wuchang pun sulit mempercayainya. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh klan, semua orang dilanda reaksi yang sama. Di antara teriakan kaget, ada banyak keraguan juga. Siapa di negeri ini yang berani menjatuhkan imam besar? Bab 377, Bencana Pengadilan. Di istana yang luas, Kaisar duduk di singgasananya dengan tatapan tajam ke bawah. Zuo Fan, Huangpu Tianyuan dan tuan rumah berada di sisi kiri, sedangkan Du Guzantian, Suge Changfeng dan pejabat lainnya berada di sisi kanan. Di tengah pelataran tergeletak jenazah imam besar Yun Xuanji. Di sebelah tubuhnya ada cucunya yang menawan dan terisak-isak, Yun Xuang. 8 rumah menghela nafas atas kehilangan ini, bersama dengan setiap pejabat. Sang Kaisar memandangi mereka semua sebelum membentak, "Menumpang tangan imam besar Tianyu berarti menganggap diri sendiri berada di atas hukum, sebuah ejekan terhadap kekaisaran. Masing-masing dari Anda di sini adalah orang yang terkenal di bidangnya masing-masing, semuanya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Apa pendapat kalian semua tentang kematian imam besar?" "Yang mulia, imam besar jarang meninggalkan rumahnya dan menjalani kehidupan yang membosankan. Paroki juga memiliki sedikit penjaga, karena dia sendiri adalah ahli puncak surga yang mendalam. Tersangkanya hanyalah seseorang yang luar biasa, karena diperlukan kekuatan untuk membunuhnya. Dan untuk keluar masuk tanpa suara, itu akan membuat tersangka menjadi seseorang yang memiliki pengaruh besar di dalam kekaisaran." Du Guzantian membungkuk di hadapan Kaisar dan menyimpulkan analisisnya, memastikan untuk mengarahkan pandangan dingin ke sisi kiri di akhir pidatonya. Leng Wuchang menangkapnya dan mendengus. Penjelasan samar Marsekal Dugu dengan jelas menunjukkan kesalahan pada 8 rumah. "Tapi apakah kamu lupa? Selain 8 rumah, Tianyu memiliki kekuatan kuat lainnya, 4 pilar. Terutama 2 yang pertama. Apa katamu?" Du Guzantian berkata, "Leng Wuchang, apakah kamu menuduhku melakukan sesuatu?" Aku selalu bersikap jujur, dan jujur. Aku tidak akan pernah membalas kebaikan imam besar dengan tindakan keji seperti itu." Leng Wuchang membuka kipasnya, "Marsekal tua, santai saja. Aku tidak sedang membicarakanmu. Itu hanyalah pengingat untuk memperluas daftar tersangka, untuk memasukkan semua orang, jangan sampai tersangka lolos. Bagaimanapun juga, aku tidak ada hubungannya dengan kematian imam besar. Aku bersumpah demi nama pasukanku. Hanya pelakunya yang tahu siapa dia, tapi aku pasti akan memerasnya." Du Guzantian meraung ke langit. Leng Wuchang hanya menggelengkan kepalanya dengan jijik. Orang tua itu pandai berkelahi tapi dia bodoh dalam hal politik. Dia tidak akan pernah menemukan pembunuhnya seumur hidupnya. Padahal urusan ini telah mengumpulkan banyak pemain besar, dan mempunyai potensi besar untuk memecahkan kebuntuan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memindahkan semua orang ke sini dari bayang-bayang. Perasaan ini paling meresahkan. Leng Wuchang mengerutkan kening ke arah Zuo Fan. Namun yang dilihatnya adalah wajah yang tenang dan maha tahu. Kaisar melihat reaksi mereka dan berkata, "Hanya orang luar biasa yang bisa melakukan ini, itu memang benar. Namun, hal tersebut tidak memberikan cukup kepercayaan untuk menjadikan semua orang di sini sebagai tersangka. Kalau begitu, gadis suci, bolehkah aku bertanya, siapa orang terakhir yang melihat imam besar hidup?" Mata Yun Xuang tertuju pada Zuo Fan dan dia melanjutkan setelah dia mengangguk, "Yang mulia, itu adalah pengurus klan Luo, Zuo Fan." Aula dipenuhi dengan helaan napas dan semua mata tertuju padanya. Kaisar baru saja menunjuknya menjadi pejabat terbaik di bawah langit dan sekarang dia terlibat dalam pembunuhan imam besar.
Yang lebih mengesahkannya sebagai tersangka adalah analisis Dugu Santian. Anak kurang ajar ini mengamuk bahkan di ibu kota kekaisaran. Siapa yang belum pernah mendengar tentang hasil karya Zuo Fan? Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan kekacauan di belakangnya. Dia tidak takut apapun dan membunuh siapapun yang menganggapnya lucu, seorang iblis Archon. Apakah dia membunuh imam besar setelah perselisihan? Lucunya, semua orang mempercayainya. Tapi sampai membunuh imam besar, melukiskan target di punggungnya, menjadikannya musuh publik nomor 1. Semua tatapan mereka berubah muram. Kaisar bertanya, apakah itu kamu, Zuo Fan? Apakah itu aku? Zuo Fan mengerutkan alisnya dan tersenyum, jika Yang Mulia mengacu pada orang terakhir yang mengunjungi imam besar, maka ya, sebagian besar adalah saya. Namun jika kita langsung mengambil kesimpulan dan menyatakan bahwa pembunuh imam besar dan pengunjung terakhirnya adalah orang yang sama, maka itu adalah kesalahan yang keliru. Dan bagaimana kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Kaisar menatapnya. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengangkat bahu, tenang, saya punya alibi yang kuat. Aku dan imam besar sangat rukun sehingga dia melihatku keluar dan bahkan memberiku Nona Suanger. Sejak aku meninggalkan paroki, aku selalu bersama Nona Suanger. Dia adalah saksi pertamaku. Berikutnya adalah pangeran kedua, karena dia menculik kita. Dan kemudian dia bertanya pada Nona Suanger apakah dia punya hak. Baiklah, aku mengerti. Anda dibebaskan. Dengan lambaian, suara Zuo Fan menghilang dan Kaisar mengatupkan rahangnya karena kebencian. Zuo Fan jelas-jelas menggantungkan masalah pangeran kedua di atas kepalanya. Jika Kaisar membiarkan masalah itu terungkap, dia akan berada dalam kekacauan yang lebih besar. Kemudian pikirannya melayang pada putra keduanya yang meminta perawan suci untuk memastikan haknya untuk memerintah dan klaimnya atas tahta. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Zuo Fan mengatakan itu? Dengan sifat licik Zuo Fan, dia yakin Zuo Fan akan menyeret putranya turun bersamanya, menyeret seluruh keluarga kekaisaran ke perairan berlumpur ini. Mereka tidak hanya akan kehilangan inisiatif tetapi akan menjadi keajaiban jika mereka bisa menghilangkan rasa malu ini. Kaisar berharap dia bisa mematahkan leher putra keduanya, kamu harus melakukan itu sekarang. Menatap Zuo Fan, Kaisar mengangguk, pelayan Zuo, bijaksana dan berani, jujur. Dan lurus, sangat kecil kemungkinannya Anda melakukan tindakan biadab ini. Zuo Fan membalas dengan senyuman tenang. Suge Changfeng dan Leng Wuchang mencibir di dalam. Keduanya menyadari kegagalan pangeran kedua baik-baik saja, meski tidak sepenuhnya. Namun Zuo Fan, yang terlibat sebagai korban, tidak segan-segan menekan tombol Kaisar. Kaisar kehilangan sedikit kendali yang dimilikinya terhadap klan Luo. Namun, Zuo Fan, apakah ada orang lain di paroki sebelum kamu pergi? Karena klan Luo memberinya kesalahan, Kaisar pindah ke tempat terbaik berikutnya, Regent Estate. Zuo Fan mengangguk. Dia juga berterus terang tentang hal itu. Tuan perkebunan Huangpu Tianyuan dan Tuan Leng adalah tamu di sana. Dan izinkan saya memberitahu Anda, mereka juga tidak terlalu ramah. Wajah Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang tenggelam. Mereka jelas tidak bersalah, tetapi takut Zuo Fan dan Kaisar akan bergandengan tangan menyeret mereka masuk. Kaisar bersorak, penipuan akhirnya terjadi sekali ini. Namun dia tidak menikmati menggonggong pada mereka, tidak ketika Zuo Fan berkata, tetapi setelah hanya meninggikan suara sedikit, mereka pergi. Di pintu, mereka menabrakku, lalu mereka meninggikan suara ke arahku untuk beberapa saat. Tidak relevan, Kaisar membencinya. Namun Suge Changfeng tersenyum tipis, sambil mengangkat tangannya, tidak, Yang Mulia, ini sangat penting. Regent Estate juga bebas biaya. Bagaimana? Kaisar bergidik. Suge Changfeng melanjutkan, Yang Mulia, pertimbangkan ini. Keduanya sangat marah namun tidak menyerang imam besar meskipun tidak menyadari fakta bahwa ada seseorang di luar. Tidak menyerang pada saat itu, mengira mereka sendirian, ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menginginkan dia mati. Mereka dikesampingkan. Itu poin yang cukup bagus. Zuo Fan mengangkat alisnya, memasang ekspresi paling polos yang bisa dia tunjukkan. Suge Changfeng terkekeh melihat reaksinya.
Alis kaisar melonjak marah. Dia sangat marah. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak menemukan apapun dalam penyelidikannya yang dapat mengaitkan orang-orang di sana dengan kasus tersebut. Dia selesai dengan memberitahu mereka untuk tidak meninggalkan kota. Zuo Fan sedang berjalan keluar ketika Leng Wuchang meninggalkan Huangpu Tianyuan dan mendekat dengan tangan ditangkupkan. "Steward Zuo, kami mungkin musuh, tapi terima kasih untuk itu." Zuo Fan menyeringai mendengar maksudnya dan berkata datar, "Ya, kita memang musuh, tapi kita juga harus hidup berdampingan. Lagi pula, aku tidak melakukannya untukmu." "Aku tahu itu, tapi seseorang perlu bersyukur pada waktunya, Steward Zuo." "Hahaha, sejak kapan kalian berdua begitu dekat?" Saat Leng Wuchang membungkuk, Tawar yang mengumumkan kedatangan Zhuge Changfeng. "Oh, Perdana Menteri Zhuge, terima kasih juga." "Tidak apa, Pramugara Zuo membimbing saya." Zhuge Changfeng tersenyum. "Saya memahami niat Steward Zuo untuk membantu Regent Estate ketika dia menceritakan apa yang terjadi di Paris dan berpikir untuk membantu klan Luo. Rencana yang mulia akan berhasil jika tidak." Memang benar, Kaisar menggunakan kematian imam besar untuk memanggil klan, sebuah alasan untuk berurusan dengan klan Luo dan Regent Estate. "Rumah kami mungkin kuat, tapi Kaisar mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kekuatan istana dan membasmi kami berdua. Perkembangan mendadak ini bisa menjadi akhir dari kita." Zuo Fan menyipitkan mata, bahkan dengan klan Luo yang sudah jelas dan Regent Estate menjadi sasaran pembunuhan, Kaisar akan menuntut kami untuk memusnahkanmu, mengadu domba kami satu sama lain. Itu mendapatkan setiap kekuatan dari gelar pengurus terbaik di bawah surga yang diberikan Kaisar kepadaku. Saya tidak bisa begitu saja memikul gelar dan mengabaikan tanggung jawab sekarang, bukan? Hahaha, Steward Zuo sangat tajam, mampu menganalisis gambaran yang lebih besar dengan sekilas. Saya menyetujuinya. Zhuge Changfeng menangkupkan tangannya. Leng Wuchang menghela nafas sambil mengangguk. "Jika kita bertiga menyatukan pikiran kita, tidak ada yang bisa menyentuh kita, bahkan Kaisar pun tidak. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu disesali. Dengan betapa sepinya berada di puncak, itu akan membosankan." Zuo Fan menyeringai. Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang tertawa, menyesali keadaan buruk yang mereka alami. Ketertarikan menjadikan mereka musuh, tetapi hal itu tidak menghentikan terbentuknya rasa hormat. Dan sekarang setelah mereka bekerja sama sekuat tenaga untuk bertarung di luar lapangan, mereka merasa seperti teman lama. Seberapa sering seseorang menemukan seseorang yang berkenan pada hatinya? Apa yang kalian pikirkan? Siapa yang pada akhirnya membunuh imam besar? Zhuge Changfeng bertanya. Zuo Fan dan Leng Wuchang saling tersenyum. Apakah kamu perlu bertanya? Semuanya menjadi jelas saat Kaisar bertanya padaku siapa lagi yang pernah berada di paroki. Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, ibu kota kekaisaran masih berada di tangan keluarga kekaisaran. Yang lain melihat kebijaksanaan dalam kata-katanya dan mengangguk, hati mereka bersih dari segala keraguan. Bab 378, Bayangan Turun. Pilar keempat, Kapten Penjaga Bayangan, Raja Bayangan, menjawab langsung kepada Yang Mulia. Dia bahkan mungkin ada di sekitar kita sekarang. Mata Zhuge Changfeng bersinar. Zuo Fan dan Leng Wuchang mengangguk. Zuo Fan pernah mendengar tentang Raja Bayangan ini. Berbeda dengan tiga pilar pertama, pilar keempat sangat tertutup dan tidak pernah meninggalkan jejak. Rahasia sampai-sampai hanya Kaisar di seluruh Tianyu yang mengetahui wajahnya. Datang dan pergi seperti bayangan, pantas disebut begitu. Pelayan Zuo. Sebuah suara menawan menarik perhatian Zuo Fan. Yun Suang bergegas ke arahnya dengan khawatir sambil memohon, Xiao Dongzi dan yang lainnya dalam bahaya. Tolong selamatkan mereka. Zuo Fan tahu bahwa dia sedang membicarakan klannya dalam perjalanan ke Gunung Blackwing. Tapi bagaimana dia tahu mereka dalam bahaya? Yun Suang menjawab pikirannya, intuisi. Gadis suci bisa membaca takdir, jadi intuisinya pasti benar. Zhuge Changfeng mengangguk. Zuo Fan menghela nafas, kalau begitu aku akan pergi melihat keluar ibu kota kekaisaran. Tuan-tuan, tolong pastikan Nona Suanger tiba di klan Luo dengan selamat. Hahaha, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Leng Wuchang dan Suge Chang Feng tersenyum. Leng Wuchang mengerutkan keningnya, apakah pengurus Zuo akan berjuang untuk keluar dari ibu kota kekaisaran yang tersegel? Hahaha, kamu cukup cerdik. Aku tidak sebodoh itu memberikan alasan pada kaisar. Sambil tertawa, mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan dan dia menghilang. Leng Wuchang memuji, Zuo Fan benar-benar orang aneh, dengan keterampilan yang sangat aneh. Jika dia ingin meninggalkan kota, tidak akan ada yang tahu. Hahaha, benar sekali. Bagaimana lagi kamu akan menderita karena tipuannya? Suge Chang Feng mengangguk. Wajah Leng Wuchang memerah. Dia memberi kata-kata kepada Huang Pu Tianyuan, lalu memenuhi janjinya untuk mengantar Yun Suang ke klan Luo bersama Suge Chang Feng. Saat dia berada di sana, dia memastikan untuk menyelidiki hubungan klan Yun dan klan Luo. Dia mengetahui bahwa imam besar meninggalkan Yun Suang dalam perawatan Zuo Fan, bahkan untuk membantunya. Leng Wuchang dan Suge Chang Feng berbagi pandangan dan menyadari penyebab kematian imam besar, dia melewati batas. Apa yang masih luput dari perhatian mereka adalah mengapa imam besar bersedia memberikan nyawanya untuk klan Luo. Oh, kita sudah sampai. Terima kasih banyak telah mengantarku. Yun Suang membungkuk dalam-dalam. Keduanya membalas isyarat itu, lalu Leng Wuchang bertanya, Nona Yun Suang, apa yang akan Anda lakukan dengan tubuh imam besar? Oh, sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang mulia, kakek akan dimakamkan di pemakaman kekaisaran. Yun Suang berbicara dengan tenang. Leng Wuchang menghela nafas, memang seharusnya begitu, meskipun, akankah imam besar beristirahat mengetahui musuhnya akan berpose di pemakamannya agar terlihat baik di depan orang banyak? Apa? Yun Suang bergidik, Tuan Leng, apa yang Anda katakan? Oh, apakah aku berbicara terlalu keras? Hahaha, maaf, aku hanya bergumam pada diriku sendiri. Anggap saja hal itu tidak pernah terjadi. Leng Wuchang berpura-pura bodoh. Yun Suang mengerutkan kening, tidak mungkin. Saya dengan jelas mendengar Anda mengatakan musuh. Tahukah kamu siapa yang membunuh kakekku? Tolong beritahu aku. Yun Suang menatapnya sambil menangis sambil memegang lengan Leng Wuchang. Leng Wuchang menatapnya lama, tapi melepaskan tangannya sambil menghela nafas. Maafkan aku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Lebih baik jika Anda bertanya kepada Steward Zuo. Leng Wuchang berbalik, namun kegembiraan menari-nari di matanya dan Suge Chang Feng ketika mereka bertemu, pergi dengan satu hormat terakhir. Yun Suang hanya berdiri di sana dengan bingung, bergumam pada dirinya sendiri, tanyakan pada pengurus Zuo, apakah dia tahu siapa yang membunuh kakek. Setelah Leng Wuchang menyusul, Suge Chang Feng menggelengkan kepalanya, Tuan Leng, Anda tidak begitu baik. Zuo Fan membantumu di pengadilan namun sekarang kamu membuatnya pusing. Dengan hubungan dekat klan Yun dan klan Luo, jika klan Yun menimbulkan masalah, klan Luo akan terseret ke dalamnya. Hahaha, oh tolong, Perdana Menteri Zuge. Bukankah Zuo Fan bilang kita hanya menyelamatkan kulit kita sendiri? Dan kita masih musuh, bukan? Aku yakin dia akan melakukan hal yang sama jika dia jadi aku. Ketika segala sesuatunya menemui jalan buntu, akan ada seseorang yang akan menggerakkan air, tidak peduli betapa besarnya keinginan kita untuk menjadi pusat perhatian. Dan karena seseorang telah mengaduk-aduk panci, kita semua mempunyai banyak hal untuk dinanti-nantikan, bukan? Mata Suge Chang Feng juga bersinar karena kegembiraan. Sementara itu, 20 mil dari ibu kota kekaisaran, ribuan orang berbaris menuju kota Wingeze. Li Jingtian dan pasangan berkuasa itu melayang di atas, memastikan keselamatan mereka. Di tengah angin sejuk dan sinar matahari yang menyinari pegunungan, perjalanan ini terasa seperti rute yang indah. Saat itulah angin bertiup kencang dan kencang, membuat burung-burung bergerak. Seluruh langit menjadi hitam dalam hitungan detik. Lalu terdengarlah ratapan yang memenuhi pikiran orang-orang. Mereka akhirnya sampai di sini. Li Jingtian mencibir dan buku-buku jarinya retak, matanya bersinar karena kegembiraan. Seorang fanatik bela diri akan mulai merasa murung jika dia tidak mendapatkan dosis tawuran hariannya. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian juga menunjukkan senyum lebar. Api dan es menyebar saat mereka melihat ke arah kegelapan yang menyelimuti.
Wu. Raungan hantu mengumumkan sosok hitam yang datang berbondong-bondong. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan helm hitam yang menyembunyikan wajah mereka. Hanya celah tipis di helm itu yang memperlihatkan tatapan tajam, satu-satunya pemandangan di dunia yang hitam dan dingin yang menggigil ini. Mereka bukan manusia, tapi lebih dekat dengan asura dari neraka. Dengan masing-masing dari mereka memegang pisau melengkung sepanjang setengah meter, gambaran setan semakin terukir di hati manusia. Menelan dengan kering, masa orang terjatuh kembali. Meskipun mereka mempunyai jumlah yang banyak, ratusan pria kulit hitam ini mengeluarkan hawa dingin yang begitu dingin sehingga menghancurkan segala gagasan perlawanan. Li Jingtian mengerutkan kening, para ahli surga yang mendalam ini tidak normal. Mereka akan bertindak, hati-hati. Cih, apa yang bisa dilakukan oleh beberapa ahli surga mendalam yang aneh? Saya menolak untuk percaya bahwa ada orang aneh kedua seperti Zhuo Fan di dunia ini. Sue Qingjian mencibir dan menembak ke depan. Qiu Yanhai berada tepat di belakangnya. Hanya Li Jingtian yang berdiri di sana, terpaku pada gerakan para penyelundup ini. Awas, itu adalah Raja Es dan Api dari klan Luo. Suara tenang itu membuat semua orang yang mengenakan baju besi hitam menjadi serius. Mereka menyiapkan bilah melengkungnya, kilatan biru di ujungnya menandakan racun. Selain menjadi senjata spiritual kelas 4 tentunya. Bukan berarti Sue Qingjian punya pikiran untuk peduli. Sambil tertawa, dia menembakkan sinar putih dari tangannya. Bang! Lusinan pria kulit hitam terbungkus dalam satu gunung es besar saat itu juga. Dan ledakan berikutnya memastikan hanya sebagian saja yang tersisa. Tentara hitam mundur 2 langkah, membuat Sue Qingjian tertawa lebih keras. Apa yang kubilang padamu, mereka hanyalah surga yang mendalam. Mereka tidak layak mendapat satu pukulan pun. Qiu Yanhai juga tertawa, menjilat gadisnya yang suka memerintah. Tatapan wanita itu sangat tajam, melihat gertakan mereka dengan satu pandangan. Berbeda dengan Li tua yang penakut itu, bahkan lebih rendah dari seorang wanita. Dia menembakkan naga api, mengakibatkan ledakan yang mengubah lusinan orang kulit hitam menjadi abu. Sue Qingjian menutupi tawanya yang manis dan menawan. Klan Yun menenangkan diri, mengetahui keselamatan mereka ada di tangan 3 pengawal. Mereka akan menjaga perjalanan mereka ke surga baru mereka. Li Jingtian mengejang, dikecam oleh pasangan yang bahagia itu, namun dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa orang-orang kulit hitam ini bukanlah orang yang mudah menyerah seperti yang terlihat. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, orang-orang kulit hitam menyaksikan rekan satu tim mereka jatuh seperti lalat, namun yang mereka lakukan hanyalah waspada. Saat suara retakan tak berujung dimulai, ketiga tetua menyaksikan dengan ngeri saat potongan tubuh berdarah yang diledakkan Sue Qingjian bergetar. Dengan tanda energi yang menyeramkan, potongan-potongan itu mengeluarkan asap hitam, masing-masing massa hitam membentuk bayangan humanoid. Bayangan itu berkumpul kembali saat masing-masing mengambil pedang melengkungnya. Dan seperti ketika mereka tiba, mereka mengeluarkan tawa menyeramkan yang sama. Bab 379, Pertunjukan Kekuatan Mad Dipper. Hai. Tuan Es dan Api dari klan Luo juga tidak perlu dilihat. Bayangan itu mengeluarkan tawa yang mengerikan sementara pria kulit hitam lainnya melihat dari kejauhan. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian terkejut namun tidak dapat menerima situasinya, dan menuduh mereka melakukan serangan lagi. Benar-benar konyol bagaimana beberapa penggarap surga yang mendalam mengejek 2 ahli tahap Radiant lapisan ke-8. Es dan Api melonjak sekali lagi menuju bayang-bayang, tapi itu hanya melewatinya secara bertahap dan membuat ledakan keras jauh di belakang mereka. Bayangan itu bahkan tidak nyata sejak awal. Keduanya tersentak ke belakang, sehingga bayangan itu berkotek semakin keras dan tajam. Dengan hembusan angin yang menakutkan, kini giliran bayangan yang menyerang dengan bilah melengkungnya yang berkilauan. Ledakan. Duo ini mengirimkan pukulan selama ini, tapi tidak ada satupun yang berguna. Mereka tidak bisa menyentuh mereka. Saat bayangan semakin dekat, mereka menembakkan cahaya perak ke arah mereka, memaksa pasangan yang tegang itu mundur.
Kecerobohan sesaat saja sudah cukup untuk membuat salah satu lampu mendarat, melarutkan pakaian mereka. Itu hampir meracuni tubuh mereka juga. Itu hanya membuat mereka berdua semakin ketakutan. Dan saat mereka mundur, bayangan itu menjadi sombong karena tawa dan gerakan. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian menjadi semakin sedih, tidak mampu menghalangi gerak maju bayangan. Dan masih banyak lagi pria kulit hitam yang melotot juga. Li Jingtian menyaksikan semuanya dengan mata gemetar dingin. Metode budidaya mereka seperti taktik persatuan orang piknik, tapi tidak sepenuhnya. Setiap gerakan keempat iblis perencana cocok dengan sempurna, selaras satu sama lain, sementara orang-orang ini bertarung sendiri-sendiri. Tidak ada seni mistik di baliknya yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dari kenyataan. Bagaimanapun, itu seharusnya memiliki kelemahan yang sama. Mata Li Jingtian bersinar dengan tekad. Tampaknya, pasangan yang berkuasa itu sudah muak. Sue Qingjian balas mengutuk, "Li Tua, untuk apa kami berdiri di sini? Lakukan sesuatu." Ah! Sue Qingjian menangis, merasa takut dengan pisau melengkung yang terbang di lehernya. Qiu Yanhai merasa tertekan, namun dia sendiri dihadang oleh 6 bayangan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan istri tercintanya tertusuk. Li Jingtian meraung, mereka tidak memiliki tubuh. Gunakan serangan jiwa. Pasangan itu sadar akan kebenaran nyata ini. Tentu saja, kami adalah ahli tahap Radiant sementara mereka hanya berada di tahap surga yang mendalam. Membunuh dengan niat mungkin tidak akan merugikan mereka, karena jiwa mereka yang kuat, tapi itu akan membuat mereka berhenti sejenak. 2 dengungan kemudian, denyut nadi melintas. Bam! Seperti gelombang pasang, ia menghempaskan pria kulit hitam itu puluhan meter ke belakang. Efeknya menyemangati keduanya. Mereka akhirnya berhasil menyingkirkan orang-orang menyeramkan ini. Tapi itu juga mengejutkan mereka bagaimana bayangan surga yang mendalam ini memiliki jiwa yang begitu kuat. Jiwa kuat keduanya bahkan tidak mampu membuat mereka berhenti, dan hanya mendorong mereka mundur. Namun demikian, mereka dapat menemukan solusi untuk sakit kepala mereka, memulihkan ketenangan mereka. Meskipun mereka tenang, musuh juga sangat tenang, tidak sedikit pun menyadari fakta bahwa kelemahan mereka baru saja diketahui. Jatuh. Dari antara pengamat kulit hitam yang tenang, terdengar suara tua dan serak. Bayangan terkekeh berkumpul. Ketika mereka terhubung, mereka membentuk jaring raksasa, mengambang di langit. Semakin banyak dari mereka yang bergabung, kekuatan jiwa mereka melonjak. Sambil menyipitkan mata, pasangan itu menjadi muram saat mereka melangkah mundur. Mereka juga merasakannya. Gabungan kekuatan jiwa bayangan telah mencapai tahap Radiant. Taktik persatuan. Li Jingtian tersentak. Orang-orang kulit hitam itu tertawa bangga, tepatnya taktik kesatuan jiwa. Yang dibuat khusus dengan mempertimbangkan para ahli Radiant Stage. Hehehe, bersiaplah, serang. Bayangan itu mencibir dan mengeluarkan suara ke arah Qiu Yanhai dan Sue Qingjian, yang menolak keras karena tekanan. Ketika mereka mundur, mereka melawan dengan jiwa mereka sendiri. Banyak hal baik yang bisa dilakukan. Serangan jiwa mereka terhadap serangan gabungan bayangan itu seperti angin sepoi-sepoi yang menghantam dinding. Keduanya panik, berkeringat banyak. Ada apa dengan orang-orang ini? Itu terlalu menyeramkan. Apapun yang mereka lakukan, terbukti tidak ada gunanya. Seni hidup dan mati. Mereka telah mencobanya sebelumnya dan tidak menghasilkan apa-apa. Serangan yang lebih kuat, tetapi masih sangat bersifat fisik. Hal ini membuat cadangan menjadi satu-satunya pilihan, yang menyebabkan kekesalan mereka semakin meningkat. Dan menyebabkan semakin besarnya kegembiraan para pria kulit hitam, yang tertawa seperti para pemenang. Suara mendesing. Li Jingtian melintas di depan pasangan itu, menghadap bayangan yang datang. "Penatuali, apa yang kamu lakukan?" teriak Qiu Yanhai. Sambil nyengir, mata Li Jingtian bersinar, "Hehehe, bukankah sudah jelas? Tutup mulut mereka." Dengan alis terangkat, pasangan itu masih tidak mengerti ketika Li Jingtian memberi isyarat, menatap bayangan. Anak bodoh, tetua klan Luo bukanlah seseorang yang bisa kamu mengerti."
Right Style, langkah ketiga, Natural Dragon Screech. Mengaum. Raungan Li Jingtian membuat lingkungan sekitar bergemuruh. Gambar seekor naga dengan cakar dan taring terbuka, siap mencabik-cabik apapun. Bayangan itu hanya menyadarinya saat naga itu berada di atas mereka. Ledakan. Ledakan itu mengguncang seluruh pegunungan dan menghancurkan daratan. Formasi bayangan yang sempurna tersebar seperti lalat. Mereka tidak punya waktu untuk memahaminya saat mereka pingsan. Jatuh ke tanah, bayangannya tersebar. Sebuah serangan tunggal melenyapkan selusin bayangan, yang kali ini terkubur selamanya. Ini adalah seni bela diri jiwa, awas. Orang-orang kulit hitam itu mundur, kehilangan ketenangan mereka sebelumnya dan memperhatikan Li Jingtian dengan gentar. Berbeda dengan Raja Es dan Api, Li Jingtian justru menimbulkan ancaman. Sambil menjulurkan dagunya, Li Jingtian tertawa terbahak-bahak, ada orang lain. Orang-orang kulit hitam itu saling memandang dan mulai membuat langkah taktis mundur. Klan Yun sangat gembira, melihat Raja Es dan Api dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan membuat mereka sedikit khawatir. Dan kemudian datanglah Li Jingtian, tepat pada waktunya, membubarkan jaring bayangan dalam satu serangan, meredakan kekhawatiran mereka. Secara keseluruhan, keamanan mereka terjamin. Adapun pasangan itu, mereka merasa masam melihat Li Jingtian membelai egonya. Dengan begitu banyak saksi, mereka tidak terlihat seperti orang tua, tidak seperti Li Jingtian. Itu adalah kue sederhana yang tidak ingin dicicipi oleh keduanya. Li Tua, kamu benar-benar sesuatu yang perlu diketahui bahkan seni bela diri jiwa. Kenapa kami belum pernah melihatmu menggunakannya? Sue Qingjian menggerutu, merasa iri. Li Jingtian menggaruk hidungnya, hehehe, kamu tidak perlu iri. Ketika kami bergabung dengan klan Luo, Steward Zhou memberi kami masing-masing seni yang serasi. Masing-masing dari kita memiliki kekuatan masing-masing. Saya juga tertarik dengan seni hidup dan mati Anda, tetapi bisakah saya melatihnya? Pekikan Natural Dragon adalah seni bela diri yang sehat, tetapi intinya adalah seni bela diri tubuh. Karena kalian berdua berlatih dengan menggabungkan api dan air, seni ini sepertinya tidak cocok untukmu, bukan? Keduanya berhenti sejenak, dia menyampaikan pendapat yang cukup bagus. Mereka mengatasinya secepat mereka merasa cemburu. Li Tua, tangani mereka sementara kita berada di belakang. Sue Qingjian memandang orang-orang itu dan berkata, ayo kita akhiri ini secepatnya. Tidak masalah. Li Jingtian tertawa dan terangkat. Orang-orang kulit hitam itu mundur lebih jauh karena takut akan tatapan Li Jingtian. Tapi teriakan dingin terdengar dari awan hitam di atas. Anak bodoh, kamu sangat percaya diri dengan trik ruang tamumu. Bab 380, Kapten Hitam yang Mengerikan. Li Jingtian menyipitkan mata ke langit. Sesuatu yang hitam turun dengan cepat. Jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti rantai hitam pekat yang mengeluarkan suara gemuruh seperti kilat saat ditembakkan ke arah Li Jingtian. Tekanan yang dilepaskannya mirip dengan memikul seluruh beban dunia di pundak seseorang. Napas semua orang tersendat, kaki mereka jatuh ke tanah, dan pinggang mereka membungkuk karena tekanan seperti gunung. Bahkan ahli Radiant Stage lapisan ke-8 seperti pasangan aneh itu bergidik, tanah di bawah kaki mereka retak ke segala arah. Adapun Li Jingtian, yang merasakan beban terberatnya, wajahnya gemetar dan pakaiannya berdesir. Angin menerpa wajahnya saat kakinya juga tenggelam lebih dalam ke bumi. Terkejut, Li Jingtian langsung menyimpulkan bahwa pria ini tidak seperti pria berbaju hitam. Laki-laki berbaju hitam seperti semut dibandingkan dengan orang yang tertutup ini. Dia adalah ahli sejati di antara mereka. Orang itu belum menunjukkan dirinya, tetapi kekuatan di balik serangan pertamanya telah membuat Penatua Li waspada. Sambil menggertakkan giginya, dia memicingkan matanya ke arah rantai hitam yang masuk dan kekuatannya meledak. Energi hitam melingkar di sekelilingnya, cakar naga hantu. Dia memilih untuk menghadapi rantai itu secara langsung. Suara dari awan dengan jelas menyatakan keterkejutannya atas tindakan Li Jingtian, dan memuji, anak muda cukup berani. Sayang sekali. Bam! Dengan ledakan yang menusuk telinga,
cakar hitam Li Jingtian mengencangkan rantainya. Namun rantai itu terus berjalan, membantingnya ke tanah. Bumi hancur, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Teriak Lan Yun, panik saat mundur. Qiu Yanhai dan Sui Qingjian bergerak di depan orang-orang, untuk menangkis gelombang kejut yang datang. Saat debu mereda, semua orang tersentak nyeri. Li Jingtian yang perkasa ditanam di lubang besar sedalam 100 meter. Pucat dan terengah-engah, dia bahkan mengeluarkan darah dari mulutnya. Yang paling terkejut adalah pasangan yang berkuasa. Mereka lebih jelas daripada siapapun tentang kekuatan Li Jingtian, bertahan melawannya hanya dengan menggunakan seni gabungan mereka. Namun pembangkit tenaga listrik ini berada dalam kondisi yang menyedihkan hanya setelah satu pukulan. Kekuatan macam apa itu? Menatap awan hitam, keduanya mengambil seseorang yang melayang ke bawah sambil memegang rantai hitam. Tingginya 9 kaki, ditutupi baju besi hitam dan jubah hitam yang mengembang. Sama seperti pria berbaju hitam itu, dia juga memakai helm, menghalangi wajahnya namun tidak auranya yang keterlaluan, menimbulkan rasa takut pada mereka semua, termasuk para tetua. Pikiran pertama yang terlintas di benak saya adalah perasaan mati. Kapten, orang-orang kulit hitam itu memberi hormat. Namun alih-alih terlihat berterima kasih kepada bos mereka karena telah membantu, mereka justru malah menunjukkan rasa takut. Sang kapten mengabaikan mereka, musuh kali ini adalah duri yang tajam. Bukan salahmu karena memintaku turun tangan. Mereka semua menghela napas, beban di pundak mereka berkurang. Kapten mereka mempunyai tuntutan yang keterlaluan dari mereka. Dia menuntut keberhasilan pada setiap misi yang mereka kirimkan. Hal ini cukup terjamin ketika kekuatan tidak manusiawi yang merupakan kapten mereka ikut serta. Namun, sang kapten punya aturan untuk tidak membiarkan kesombongan menguasai kepala mereka. Dia tidak akan pernah ikut campur dalam misi. Jika dia melakukannya, misi tersebut dianggap gagal terlepas dari hasilnya dan orang-orang tersebut akan dikenakan hukuman berat. Setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa itu sekali, tak seorang pun ingin mengalami siksaan seperti itu lagi. Maka tidak mengherankan jika reaksi pertama mereka saat melihat sang kapten turun tangan adalah meratapi. Tetapi karena ini adalah peristiwa yang istimewa, sang kapten mengesampingkan semua hukuman. Itu juga merupakan bentuk pengakuan dari pihak kapten, bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghabisi musuh kuat ini. Atau untuk apa lagi sang kapten turun tangan? Bang! Li Jingtian melemparkan rantai berat itu ke tanah dan menyeka darah dari dadanya. Dengan melompat, dia berada di sebelah pasangan yang berkuasa. Ketiganya menyaksikan musuh mereka dengan keheningan yang berat, tinju mereka gemetar. Musuh kali ini begitu kuat hingga memaksa mereka untuk bergandengan tangan, membuat mereka merasa bersemangat dan takut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kapten berkulit hitam itu menarik kembali rantainya dan mengangguk pada Li Jingtian, Junior, tidak buruk sama sekali. Kamu masih bernafas setelah menerima pukulan, jadi kamu memang punya beberapa skill. Pang sombong. Li Jingtian berteriak, kamu mungkin kuat, tetapi kamu belum berada di tahap ethereal. Tidak ada satupun ahli puncak Radiant State di luar sana yang bisa membunuhku dalam satu pukulan. Bagian depannya kuat, tetapi bagian dalamnya bergetar. Rantai itu hampir merenggut nyawanya. Kesalahan sekecil apapun akan membuat rantai itu melewatinya. Kapten berkulit hitam itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Nak, apakah kamu begitu bodoh atau menyangkal? Dua orang mungkin memiliki kultivasi yang sama, tetapi bakatnya tidak sama. Itu saja berarti kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Huangpu Qingtian adalah contoh utama dan sekarang giliran pengurus Anda. Hanya pada lapisan ketiga dari tahap surga yang mendalam, dia menerima pukulan habis-habisan dari dua ahli tahap Radiant. Ini sebenarnya mengingatkan saya pada saingan lama saya. Saya akan merasa terhormat jika saya bisa merasakan sendiri pukulan hebat Steward Zhou. Kapten berkulit hitam itu menghela nafas ke langit, berjalan menyusuri jalan kenangan. Ketiga tetua tidak pernah membiarkannya hilang dari pandangan. Yah, ini tidak ada hubungannya dengan klan Luomu.
Jika itu terserah padaku, aku juga tidak akan menghadapimu secepat ini. Kapten berkulit hitam itu melambai dan berkata, silakan minggir, para tetua, saya akan mengambil klan Yun. Bungkuk, jika aku memberikannya begitu saja kepadamu, aku bahkan tidak akan mampu menghadapi dunia dengan rasa malu. Bentak Sui Qingjian, menembaknya dengan Qiu Yanhai dengan cepat di belakang. Keduanya menyerangnya dalam sekejap, memukul dadanya dengan kekuatan gabungan mereka. Perpaduan api dan air, seni hidup dan mati. Ledakan. Dengan kilatan panas, sebuah jet putih menembus dada kapten berkulit hitam itu dan melesat ke kejauhan. Itu kemudian membesar menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Semuanya terbakar menjadi abu. Dengan keras, rantai hitam itu bergemerincing di tanah dan dengan matinya cahaya, pasangan yang kuat itu mulai terengah-engah. Tidak ada seorang pun di depan mereka. Keduanya telah menghabisinya. Keduanya tersenyum dan klan Yun bersorak. Li Jingtian juga menyeringai, tapi tatapan pria kulit hitam itu membuatnya berpikir dua kali, sial. Karena mereka tidak bertahap, keyakinan mereka juga beralasan. Saat pasangan itu merayakannya, terdengar tawa yang familiar, hahaha, apakah ini seni bela diri klan Luo? Saya harus mengatakan cukup mengesankan. Hari ini saya benar-benar hidup dan belajar. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya mengerti mengapa begitu banyak ahli yang memihak mereka. Langkah itu mungkin berhasil pada mereka, tapi sekarang... Asap hitam berkumpul dalam bentuk seseorang dan kemudian sebuah baju zirah. Kapten berkulit hitam itu kembali sambil tersenyum, saya bukan manusia atau bayangan, tetapi di antara keduanya. Langkah yang sama tidak akan berhasil padaku. Hati keduanya tercekat. Mereka seharusnya sudah mengetahui hal ini sekarang. Ketika orang-orang kulit hitam berubah menjadi asap hitam untuk menghindari serangan fisik, kapten mereka harus mengikuti logika yang sama. Langkah sebelumnya hanyalah uji coba untuk melihat apakah ada pengaruhnya dan memang tidak. Dan karena sang kapten jauh lebih kuat daripada anak buahnya, tidak diragukan lagi bahwa dia bisa masuk dan keluar secara bertahap juga. Laki-laki kulit hitam kesulitan menjadi nyata begitu mereka berubah menjadi bayangan. Sedangkan kapten berkulit hitam bisa melakukannya sesuka hati. Dia benar-benar monster abadi dan sulit untuk dihadapi. Pasangan itu mengertakkan gigi dan terjatuh kembali. Namun sudah sangat terlambat. Gelombang kapten hitam membawa rantai ke tangannya dan kemudian melesat ke arah pasangan itu. Keduanya terbang dengan darah mengalir dari mulut mereka. Mereka terjatuh ke tanah dengan keras, terluka parah. Aku sudah memperingatkanmu tentang hasil ini. Tapi karena kamu menyerang lebih dulu, kamu sendirilah yang harus disalahkan. Mata dingin itu bersinar dalam kegelapan saat rantai itu mengarah ke keduanya lagi. Li Jingtian menutupi dirinya dengan energi hitam dan menembak untuk mencegat. Langkah pertama Right Style, Soaring Demonic Dragon. Mengaum. Dengan gambar naga hitam di sekelilingnya, Li Jingtian bentrok dengan rantai itu, tetapi itu menghancurkan naganya. Li Jingtian terlempar ke udara dan meludahkan darah. Jatuh ke tanah. Dia tampak tak bernyawa. Setidaknya dia telah melindungi pasangan yang berkuasa itu dengan melepaskan rantai itu dari mereka. Kalian berdua, hanya ini yang bisa aku bantu. Li Jingtian terengah-engah, darah merembes ke tanah di sekitarnya. Qiu Yanhai mengangguk penuh rasa terima kasih, Li Tua, kamu adalah teman sejati. Klan Yun menangis, tidak diketahui apakah karena ketakutan atau karena adegan yang mengharukan. Li Jingtian dan Raja Es dan Api biasanya berselisih satu sama lain, namun ketika sampai pada pertarungan, tidak ada yang meninggalkan satu sama lain. Kapten berkulit hitam itu berhenti, lalu nadanya berubah menjadi marah untuk pertama kalinya dan dia menggeram, persahabatan yang luar biasa. Mad Dipper, karena kamu sangat ingin menyelamatkan mereka, kamu bisa mati dulu. Suara mendesing. Rantai hitam datang ke Li Jingtian untuk menyelesaikan pekerjaannya. Qiu Yanhai dan Sui Qingjian berjuang tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Li Jingtian menghela nafas melihat rantai hitam yang terpantul di matanya. Apakah dengan cara ini aku,
si biduk gila yang hebat akan menemui ajalku. Tanpa mengetahui siapa yang membunuhku. Raja Es dan Api menatap dengan marah, tangan mereka mengepal. Namun di saat-saat seperti ini, sebuah suara yang familiar mengangkat semangat mereka. Yo, Sekop, apakah kamu mungkin dibiarkan mati dan mendapati bromance klan Luo begitu menjijikkan? Bersambung.